Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali, yaitu mata kuliah Matematika Diskrit. Hari ini Uma akan suguhkan video pembelajaran Matematika Diskrit, yaitu pengantar Matematika Diskrit di pertemuan kedua ini. Tugas kalian adalah merangkum seluruh yang penting di video tersebut, lalu kalian fotokan dan upload ke bagian tugas di LMS pertemuan kedua. Deadline malam ini jam 12 malam. Tetap tabah dan semangat kuliah Matematika Diskrit. Selamat menyaksikan. Pengantar Matematika Diskrit. Apa itu Matematika Diskrit? Matematika Diskrit adalah cabang matematika yang mempelajari objek-objek diskrit berhingga atau terpisah, seperti bilangan bulan, grafik, logika, dan himpunan. Berbeda dengan matematika kontinu yang mempelajari perubahan yang halus dan kontinu. Matematika diskrit berfokus pada struktur yang dapat dihitung atau dibatasi. Matematika diskrit banyak digunakan dalam ilmu komputer, kriptografi, algoritma, dan teori jaringan. Ini adalah dasar bagi pemecahan masalah dalam banyak bidang teknologi dan sains. Materi pembelajaran matematika diskrit meliputi 1. Logika dan teori himpunan, logika proposisi dan logika predikat, operasi himpunan, kuantor eksistensi, dan universal, 2. Fungsi dan relasi, fungsi, injeksi, surjeksi, dan bijeksi, relasi, relasi ekuivalensi, dan relasi urutan, 3. Teori bilangan dan kombinatorika, bilangan bulat, teorema dasar, aritmetika, permutasi dan kombinasi, prinsip inklusi eksklusi. 4. Graf dan teori jaringan, graf, jenis graf, dan representasi graf, teori pohon, dan pencarian graf, aplikasi graf dalam pemrograman, dan jaringan komputer. 5. Algoritma dan kompleksitas, pemodelan algoritma diskrit, kompleksitas waktu dan ruang algoritma, pemrograman dinamis. 6. Matematika pengambilan keputusan, masalah optimasi diskrit, teori keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Contoh persoalan kehidupan yang dapat diselesaikan dengan matematika diskrit. 1. Penjadwalan proyek. Matematika diskrit digunakan untuk menjadwalkan kegiatan yang kompleks seperti pengembangan perangkat lunak atau pembangunan gedung menggunakan Triticale Path Method CPM dan PRT Chart. 2. Kriptografi dan keamanan data digunakan untuk mengamankan data dalam komunikasi digital, seperti enkripsi dan tanda tangan digital yang menggunakan teori bilangan dan algoritma diskrit. 3. Optimisasi rute pengiriman. Teori graf digunakan untuk menemukan rute pengiriman yang paling efisien bagi perusahaan logistik untuk mengurangi biaya dan waktu tempuh. 4. Analisis jaringan sosial. Graf digunakan untuk menganalisis koneksi antara individu dalam jejaring sosial, memodelkan pengaruh, dan menyebarkan informasi. 5. Desain jaringan komputer. Teori graf membantu dalam merancang topologi jaringan yang optimal untuk komunikasi data dan penentuan jalur tercepat dalam routing data. 6. Pemrograman algoritma komputer digunakan dalam pengembangan algoritma dasar, seperti algoritma pencarian, penyortiran, dan struktur data dalam pemrograman. 7. Pemecahan masalah transportasi. Teori graf dan metode optimasi digunakan untuk memecahkan masalah transportasi, seperti penentuan rute paling efisien dalam sistem kereta api atau penerbangan. 8. Desain chip komputer. Kombinatorika dan optimisasi diskrit digunakan dalam merancang sirkuit logika dan penempatan komponen di dalam chip komputer. 9. Pemilihan tim kerja optimal. Kombinatorika digunakan untuk memilih tim optimal berdasarkan keterampilan, efisiensi, dan sumber daya yang tersedia dalam suatu proyek. 10. Pencarian kata kunci di mesin pencari. Algoritma pencarian dan teori graf digunakan dalam mesin pencari untuk menampilkan hasil yang relevan dan optimal berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Kesimpulan, matematika diskrit adalah cabang matematika yang sangat relevan untuk memecahkan berbagai masalah dalam dunia nyata, terutama yang berkaitan dengan teknologi, optimisasi, dan pengambilan keputusan dengan memahami konsep-konsep dasar dalam logika, teori graf, kombinatorika, dan algoritma. Kita dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam berbagai bidang profesional seperti ilmu komputer, teknik, dan manajemen. Proposisi.
Proposisi adalah kalimat deklaratif yang dapat bernilai benar true atau salah false, namun tidak bisa sekaligus keduanya. Nilai kebenaran atau truth value adalah kebenaran atau kesalahan dari suatu kalimat. Ada dua nilai kebenaran yaitu benar true dan salah false. Contoh, 16 adalah bilangan genap, 2 pil. Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama. 3, 2 tambah 2 sama dengan 4. 4. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang. 5. Kemarin hari hujan. 6. Suhu di permukaan laut adalah 21 derajat Celcius. 7. Pemuda itu tinggi. 8. Kehidupan hanya ada di planet bumi. Yang merupakan proposisi adalah 1 nilainya true, 2 nilainya true, 3 bernilai true, 4 bernilai false, 5 bernilai false. Contoh berikutnya. 1. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Kedua, serahkan uangmu sekarang. Ketiga, X tambah 3 sama dengan 8. 4, X lebih besar dari 35, untuk sembarang bilangan bulat N, maka 2 adalah bilangan genap. 6, X tambah Y sama dengan Y tambah X untuk setiap X dan Y bilangan real, yang merupakan proposisi. Nomor 5 dengan nilai true dan nomor 6 nilai juga true. Notasi simbolik. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil. Contoh P, Q, R, atau yang lain. Misalkan, P.2 Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Q.2, 2 tambah 10 sama dengan 11. R.2, tahun 2007, adalah tahun kabisat. Kombinasi dari beberapa proposisi menghasilkan proposisi baru. Kombinasi ini dinyatakan dengan operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi. Operator logika terdiri dari dan, atau and, atau or, tidak atau not. Proposisi majemuk adalah proposisi baru yang diperoleh dari pengkombinasian beberapa proposisi. Proposisi atomik adalah proposisi yang bukan merupakan kombinasi proposisi lain. Konjungsi atau and. Konjungsi menyatakan kedua proposisi benar secara bersamaan. Misal P dan Q adalah dua buah proposisi. Konjungsi dari P dan Q. P konjungsi Q adalah P dan Q. Misal P, hari ini hujan. Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka P konjungsi Q, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Nilai benar. Benar hanya jika P dan Q benar. Disjungsi atau or. Disjungsi menyatakan salah satu dari dua proposisi benar. Notasi, P disjungsi Q kontor. P, hari ini cerah. I, saya pergi ke taman. P disjungsi Q, hari ini cerah atau saya pergi ke taman. Nilai benar. Benar jika salah satu atau keduanya benar. Ingkaran atau negasi atau not. Negasi adalah kebalikan dari proposisi asli. Notasi, negasi P kontor. P, hari ini cerah. P, hari ini tidak cerah. Nilai benar. Jika P benar, negasi P salah, dan sebaliknya. Misal P, Indomie adalah salah satu merek mie instan. Q, saya suka Indomie. P konjungsi Q, Indomie adalah salah satu merek mie instan, dan saya suka Indomie. P disjungsi Q, Indomie adalah salah satu merek mie instan, atau saya suka Indomie. Negasi P, Indomie bukan salah satu merek mie instan. P disjungsi negasi Q, Indomie adalah salah satu merek mie instan, atau saya tidak suka Indomie. Soal 1. Jika P adalah hari ini hujan dan Q adalah saya membawa payung, nyatakan dalam bentuk konjungsi dan tentukan nilainya jika P benar dan Q salah. Jawaban, konjungsi PQ adalah hari ini hujan dan saya membawa payung, nilainya adalah salah karena Q salah. Soal 2. Bentuklah diajungsi dari proposisi R. Saya belajar matematika dan S. Saya bermain game. Tentukan nilai kebenaran disjungsi jika kedua proposisi salah. Jawaban, R disjungsi S adalah saya belajar matematika atau saya bermain game. Nilainya salah jika keduanya salah. Jika T adalah besok adalah hari Senin, nyatakan bentuk negasinya dan nilai kebenaran jika T benar. Jawaban, negasi T adalah besok bukan hari Senin. Nilainya adalah salah jika T benar. Soal 4. Bentuklah konjungsi dari dua proposisi berikut. O.2 buku ini menarik dan V, filmnya tidak membosankan. Apa nilai kebenaran konjungsinya jika kedua proposisi benar? Jawaban, konjungsi U dari V adalah buku ini menarik dan filmnya tidak membosankan. Nilainya adalah benar jika keduanya benar. Soal 5. Jika P, dia lulus ujian dan Q, dia belajar keras. Nyatakan disjungsi P dari Q dan tentukan nilainya jika P salah dan Q benar. Jawaban,
Disfungsi P dari G adalah dia lulus ujian atau dia belajar keras. Nilainya adalah benar jika Q benar.